Akikah itu secara hukum sunnah. Akikah itu secara hukum sunnah. Isma'u. Akikah itu secara hukum sunnah. Perhatikan. Asal kalimat akikah itu artinya adalah rambut anak yang lahir, rambut anak yang tumbuh ketika dia lahir. Jadi ketika bayi itu lahir rambutnya segitu, itu disebut akikah. Tapi menurut syariat yang dimaksud akikah adalah penyembelihan hewan yang ditetapkan dalam syariat untuk seorang anak yang baru dilahirkan. Ya. Kemudian begini, pertama nih, Ustaz kasih poin-poinnya biar santri paham semua. Kapan waktunya akikah? Waktunya akikah itu dari mulai lahir sampai balik. Kalau sudah dijalankan seperti sekarang, beres. Tapi kalau belum dijalankan, bagaimana sampai balik? Tsumma ya'iqqa an nafsih, kemudian anak tersebut melakukan akikah dari dirinya. Wal afdalu fil yaumis sabi', paling afdal menjalankan akikah di hari ke-7. Paling afdal. Ini hari keberapa? 60. 60 lebih 7 berarti 7 60 berarti 53. Tapi wal afdal hari ke-7. Nah, nanti anak kedua hari ke-7. Anak kedua. Jangan anak 1 2 3 4 terus. Sampai kapan? Sampai Masya Allah. Sesuai yang Allah hendaki. Itulah tidak boleh. Nah, kemudian auladi, jadi tadi yang paling afdal akikah itu di hari keberapa? Hari ke-7. Kalau hari ke-7 tidak bisa gimana? Belum bisa nih hari ke-7. Maka fafir rabi' asyar, maka di hari ke-14. Hari ke-14 juga belum bisa. Gimana ini? Fafil hadi asyar, maka yang afdal di hari ke-21. Nggak bisa juga hari 21, belum ada nih. Gimana? Boleh di hari ke-28. Terus ditambah 7 sampai hari ke-60. Nah, ini berarti pas nih hari ke-60. Kemudian aulad, wal akmalu syatan lidzakari, paling afdal buat anak laki-laki kambingnya 2. Walil untha syatun, kalau untuk perempuan berapa? 1 kambingnya. Nah, nanti kalau dimasak di sini nih, kalau dimasak dagingnya wa alla yukassiru 'azmaha, jangan dipatahin tulangnya. Jadi ini tulang nih. Ini dari sini tuh sampai sini, ini jangan dipotong di sini. Jadi potongnya gede-gede ke sini. Jadi dagingnya gede-gede. Nanti kita lihat coba di nampan dagingnya gede-gede apa kecil-kecil. Kalau yang punya santri, Ustadz yang punya santri mah kecil-kecil Ustadz, dipotong-potong kecil maksudnya. Kalau di kitab kan suruh potongnya gede-gede. Dari sambungan tulang ke sambungan. Nah itu kalau yang potong-potong kecil mengikuti fatwanya Imam Bayazid. Mana? Am Yazid Marid. Adalah. Fatwanya Imam Bayazid. Apa? Kalau fatwanya Imam Bayazid justru kalau akikah potong kecil-kecil dagingnya. Kenapa? Berharap nasib baik supaya si anak itu besar nanti mereka motong-motong tulang musuh-musuh Allah. Nah, begitu. Kata Imam siapa? Imam Bayazid di dalam fatwa Al-Imam Bayazid. Jadi ada 2 pendapat, dipotong kecil sama dipotong besar. Wa ayatasaddaqu bihi matbukhan, dianjurkan disedekahkan itu daging dalam kondisi dimasak. Nah, udah dimasak nih sama tim dapur. Wa bihuluwin, masaknya agak manisan dikit. Nah, itulah kenapa? Supaya anak ini besarnya manis. Nah, itulah. Ini kalau ada santri di pesantren bandel antara 2. 1 belum diakikohin. Kalau enggak akikoh masaknya keasinan. Jadi pangset akhlaknya alhamdulillah. Itu makanya hati-hati.
Santri ribat mesti hati-hati. Ini yang la'ab santri ribat ini. Nggak boleh la'ab. Kemudian wal irsalu akmalu, diantarkan dagingnya dikasih ke orang itu lebih afdal. Nggak boleh manggil orang, sini dah, saya punya akikoh, jangan, anterin. Paling bagus akikoh di mana? Di mana? Pesantren, nggak ada lagi. Tempat terbaik. Tempat terbaik untuk akikoh di mana? Di pesantren. Pesantren yang mana? Ente bilang aja ente jangan makan daging, awas kena baik, awas. Bilang aja ente. Ya Allah, kesian. Kemudian apa? Kalau sudah disembelih hewan akikohnya, sunnatu wa halqu sya'rihi ba'da dzabhi. Sunnat menurut Nabi Muhammad. Kalau hewan kurbannya sudah dipotong, sunnat rambutnya dicukur. Makanya tadi Ustadz potong. Tuh, perhatikan. Kalau kalian motong gunting. Kalian kalau motong rambut bayi, dengerin, hati-hati, jangan sembarangan. Karena kalau kalian sembarangan, takut kejadian gemeter tangan ente, rambutnya belum kepotong, ketarik. Ya hati-hati. Makanya kalau orang Sunda itu naruh gunting di kelapa. Orang bilang, bid'ah, nggak dilakukan sama Nabi. Shh. Ente jangan ngomong nggak dilakukan sama Nabi dulu. Emang Nabi minum air kelapa ente mah? Itu kenapa guntingnya ditaruh di air kelapa? Karena air kelapa ini murni supaya nggak gatal ke kulitnya. Kenapa guntingnya mesti basah? Karena ketika rambutnya digunting, rambutnya tidak terbuang ke bawah, tapi rambutnya nempel di gunting. Siapin tisu. Set. Untuk apa? Ini rambut dengan yang ada di kepala sunnat ditimbang. Berapa beratnya? 1 kilo misalnya. Rambutnya doang 1 kilo. Kebanyakan. Misalnya rambutnya doang 1 gram. Maka sunat bapaknya itu beli emas seukuran 1 gram. Kemudian emasnya disedekahkan. Gitu. Nah ini mah bapaknya ketahuan baru gendong ini mah. Baru punya anak dia. Masya Allah. Bismillah. Ini nih diusapin. Allahumma. Oh, takut kepalanya. Nah, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kemudian setelah disedekahkan seukuran berat itu rambut, apa? Itu zahaban atau fiddah, emas atau perak. Sunat lagi apa? Wa tahnikuhu bitamrin. Sunat tahnik pakai tamr. Ini enggak bawa tamr ya? Oh, kasih ke ibunya aja. Kasih ke ibunya. Oh, hati-hati kepalanya. Masya Allah. Tuh. Masya Allah. Sunat apa? Tahnik. Itu udah ditahnik belum? Wah, ente mah bahlul. Alhamdulillah. Tahnik pakai apa? Pakai kurma. Tapi awas. Jangan sama kiai yang ngerokok. Nanti kalau kiainya ngerokok pas ditahnik, jadi dia ngerokok juga. Jangan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kiainya nggak sedang merokok. Kalau sedang merokok bahaya. Udah gosok gigi, dia udah rapi-rapi baru tahnik. Nanti Ustadz ini lagi diomongin lagi sama orang lagi. Nah, kemudian auladi sunnat lagi, sunnat Nah, kemudian auladi sunnat lagi anak itu diberikan nama yang baik. Tuh. Bahkan di sini diajarkan apa? Tuh, walamma warada. Tuh. Walima warada annahu idza fu'ila lahu lam tadurru musibyan. Wa ay yaqra'a fi udunihi al-yumna ala iradati tasmiyah. Tuh. Baca di telinga kanan bayi ketika mau diberikan nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Kemudian dibalikin lagi baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian baca muawwidzatain. Kemudian baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy wa rabbul arsyil karim. Baca itu tuh. Kalau mau dikasih nama. Nah, ini mungkin inti yang sedikit la'ab di pesantren ini, pas dikasih nama enggak baca doa kalian teh. Jadi syaitan menguasai ente. Baca doa. Makanya kita bareng-bareng baca doa khususnya untuk yang diaqiqahi, juga keluarganya, ibu bapaknya, kakek neneknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan apa yang dikorbankan untuk menjalankan sunnah Nabi mudah-mudahan jadi kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Aulad, yang hadis kemarin itu, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, ketika orang mematikan sunnah tersebut, maka orang tersebut menjalankan satu sunnah mendapatkan 100 pahala orang yang mati syahid. Dan salah satu sunnah Nabi apa? Itu aqiqah, tasmiyah, tahnik, cukur rambut si bayi, sehingga bayi itu nanti tumbuh dengan keadaan berkah, tumbuh dalam keadaan saleh. Alhamdulillah, tidak tumbuh dalam keadaan yang menjadi korban bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu. Jadi kita doa sama-sama. Doa buat kita semua, doa buat yang diaqiqahi, doa buat kedua orang tuanya, kakek neneknya. Insyaallah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.